Halo semuanya, balik lagi di channel Tamagon Maniacs. Kali ini kita akan bahas Jujutsu Kaisen Modulo chapter 5. Namun sebelumnya kita ingat dulu apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Di chapter 4-nya kita diperkenalkan dengan kasus baru yang cukup menyeramkan, yakni seorang anak SD bernama Masayoshi. Keanehannya, setiap kali dia pindah kelas, identitas keluarganya pun berubah. Mulai dari catatan sekolah, nama orang tua, sampai tetangga pun seakan-akan ikut lupa dengan keluarga sebelumnya. Tim Tsurugi pun turun tangan untuk menyelidiki ini. Dari hasil pengamatan, mereka sadar kalau Masayoshi ini sebenarnya ditempeli roh kutukan yang sangat kuat, mirip dengan kasus Yuka Okotsu dan Rika dulu. Bedanya, Masayoshi sama sekali tidak sadar dengan kutukan tersebut. Di tengah investigasi inilah Maru mulai terbuka tentang rahasia teknik kutukannya yang terhubung dengan saudara kembarnya. Hubungan tim ini semakin dalam, tapi semuanya berubah menegangkan ketika roh kutukan di balik Masayoshi ini mulai menampakkan wujud aslinya. Nah, bagaimanakah lanjutannya? Sekarang kita akan bahas review chapter 5 Jujutsu Kaisen Modulo. Chapter 5 ini mendapatkan judul Kepikunan. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan investigasi lanjutan dari Maru dan juga Tsurugi terhadap kutukan di balik Masayoshi, seorang anak kecil yang diidentifikasikan punya hal aneh di dalam dirinya. Kali ini kita diperlihatkan bagaimana wujud asli dari roh kutukan yang berada di tubuh dari anak kecil ini yang sekarang melawan Tsurugi. Di sisi yang lainnya, kita masih melihat kondisi yang dialami oleh Maru yang tampak lemas di halaman rumah dari anak kecil tersebut. Nah, di sini Tsurugi pun berasumsi bahwa sesuai dugaan seperti apa yang mereka prediksikan, yang tak mereka duga sekarang adalah wujud roh kutukan kali ini adalah orang tua yang tampak sangat benar-benar kuat yang sekarang membuat mereka kewalahan. Tsurugi pun melihat bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh roh kutukan ini dengan menggunakan wujud aneh yang ada di belakangnya yang memegang jarum dan juga benang itu adalah senjata yang digunakan oleh kutukan ini. Tsurugi di sini berasumsi bahwa orang ini mungkin saja punya kemampuan seperti penyihir jujutsu tingkat 1. Kita pun di sini melihat penyihir ini tampak sedikit kewalahan melawan roh kutukan ini, apalagi saat ini dia berada di kondisi yang terdesak dengan adanya makhluk yang berada di belakangnya. Makhluk ini pun hampir saja menancapkan jarum besar ke tubuh dari Tsurugi ini, namun upaya itu pun berhasil diantisipasi dengan baik oleh penyihir tersebut. Disinilah Tsurugi bertanya kepada roh kutukan ini terkait dengan apakah dia pernah berpikir tentang menggunakan kekuatan itu untuk membantu orang dan untuk membuat dunia lebih baik. Si kutukan ini pun bilang sempat memikirkan hal tersebut, namun karena usia dari musuhnya ini masih sangat muda, itu pun mengikis pemikiran tersebut. Seiring waktu, bahkan seseorang tidak akan bisa melihat bahwa menyelamatkan seseorang terasa tidak berbeda dari mengambil nyawa, dan itu tidak membuat semuanya tergeletak. Namun anehnya, ada beberapa nada di dalam hati manusia yang tidak pernah berhenti bergema dan tidak peduli seberapa sering untuk dibunyikan. Nah, kita pun melihat pemandangan yang mengerikan di mana tampak wajah dari roh kutukan yang sudah tua ini dijarit layaknya baju oleh kutukan yang berada di belakangnya tersebut hingga menjadi muda kembali seperti layaknya Masayoshi. Anak ini pun sempat bilang bahwa dia sangat suka berada di dalam kelas 1 dan dia ingin sekali menjadi kelas 1 lagi dan lagi selamanya. Dan seiring waktu bahkan dia akan melihat bahwa yang menyelamatkan seseorang terasa tak berbeda dari mengambil nyawa itu dan tidak akan membuat dia berpaling. Disinilah Tsurugi berasumsi bahwa pengguna kutukan tua ini mulai pikun dan kehilangan kendali. Disinilah kita melihat kemampuan menarik dari Tsurugi dengan menggunakan pedangnya, di mana dia menggunakan sebuah teknik simpal domain yang bernama Mesulation. Inilah roh kutukan ini berasumsi bahwa apakah bocah yang dia lawan ini berasal dari 3 klan besar dan dia juga punya batasan surga yang menukar energi kutukannya dengan kemampuan fisik yang luar biasa. Orang ini telah menggunakan energi kutukan yang terhubung dengan alat kutukannya untuk melakukan sebuah simpal domain yang sangat hebat. Kita kemudian lantas melihat pertarungan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Itu pun membuat pak tua roh kutukan ini sedikit terdesak oleh kemampuan menarik yang dimiliki oleh Tsurugi. Disinilah kita melihat bahwa serangan dari Tsurugi ini berdampak otomatis penuh terhadap apapun yang memasuki simpel domainnya. Kita pun melihat domainnya pun mulai bekerja dan tirainya pun menutupi area yang berada di pertarungan mereka. Nah, setelah tahu bahwa seluruh sekolah aman, inilah giliran saatnya Tsurugi untuk tidak menahan diri dari awal pertarungannya lagi. Menariknya disinilah kita melihat serangan mendadak yang dilancarkan oleh Yuka yang menggunakan cakar uniknya yang langsung menghantam si roh kutukan ini. Di sini kemudian Tsurugi memberikan informasi kepada Yuka terkait dengan musuhnya ini bahwa orang ini bisa berubah bentuk tapi tidak begitu banyak variasi, dan roh penjaga yang bersamanya tersebut juga bergerak lambat, terkadang mencoba untuk menghalangi kita. Nah, disinilah combo epic pun terjadi di mana mereka berdua melancarkan serangan terakhir mereka ke tubuh dari roh kutukan tersebut dengan sangat amat kuat.
Namun, terjadi sesuatu yang tidak mereka prediksikan sebelumnya, di mana roh kutukan ini pun keluar dari tubuh si anak tersebut dan memperlihatkan kembali kemampuannya dengan menyerang mereka berdua. Disinilah dia berkata bahwa Yuka dan juga Tsurugi ini sudah meremehkan kemampuan perubahan bentuknya, dan di sini pun dia menjelaskan bahwa dia berubah menggunakan kulit manusia untuk menjadi kulit luarnya, dan dia juga bisa menyimpan tubuh roh penjaga di dalam kulit. Pada saat kedua orang ini pun terdesak, chapter ini pun ditutup dengan memperlihatkan kekuatan dari Maru yang akhirnya kembali terbangun dan menggunakan kemampuan matanya berupaya untuk menolong teman-temannya dan melawan balik si roh kutukan tersebut. Oke, ada beberapa hal yang Tamagon akan bahas di chapter ini, di mana sangat menarik untuk membicarakan terkait dengan teknik milik Tsurugi yang bernama Macellation, atau mungkin melambangkan konsep dosa ataupun noda moral yang tidak bisa dihapus oleh para penyihir. Domain ini menyerang otomatis apapun yang masuk ke wilayahnya, mirip dengan konsep auto hit domain, tapi sederhana dan efisien. Macellation ini bisa jadi cikal bakal teknik domain anti kutukan, di mana energi terkutuk justru dinodai balik oleh domain ini, yang membuat roh-roh tertentu kehilangan stabilitas. Kemudian di akhir chapter ini pun Maru terbangun dan matanya menyala. Ini menjadi titik balik. Sepanjang chapter ini matanya sudah dikaitkan dengan sesuatu non-manusiawi dan bahkan alien seperti disebutkan pada chapter sebelumnya. Nah, beberapa teori terkait dengan mata dari Maru ini bisa jadi ada 3 hal. Pertama, bisa jadi Maru punya mata yang bisa membalik struktur energi, memungkinkan dia untuk membalik kutukan ke sumbernya. Kemudian matanya juga bisa melihat struktur energi di dimensi lain, bukan sekedar energi kutukan biasa. Dan terakhir, mengingat judul pada chapter ini adalah kepikunan, bisa jadi kekuatan Maru ini berhubungan dengan ingatan. Maru mungkin saja bisa membaca ataupun menstabilkan memori roh, sehingga chapter depan akan memperlihatkan dia yang memulihkan ingatan dari roh tua yang pikun tersebut. Kemudian untuk prediksinya, kemungkinan besar Maru akan aktif melawan roh kutukan ini. Ia akan menggunakan matanya untuk menetralkan ataupun menahan perubahan bentuk roh tersebut. Dan bisa jadi ada teknik visual serupa seperti Rika Awakening milik Yuta yang memperlihatkan bahwa Maru ini bukanlah manusia biasa alias alien. Sementara untuk Yuka dan juga Tsurugi mungkin akan luka parah. Mereka berdua tampaknya sudah terlalu lelah sepanjang pertarungan ini. Di chapter depan kemungkinan besar mereka akan berada di ambang kekalahan dan Marulah yang mengambil peran utama. Yup, sekian saja pembahasan chapter ini dan kita akan bertemu lagi pada chapter depan di Jujutsu Kaisen Modulo.